Hai Marketeers, jumpa lagi dengan saya Delia Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. Kesehatan sebagai konsep selalu hadir dalam kehidupan berbagai kalangan masyarakat saat ini. Hidup yang sehat atau berusaha menjalankan gaya hidup sehat dapat dilakukan melalui makanan yang dikonsumsi. Tubuh yang sehat membuat kebahagiaan dan kecintaan terhadap diri meningkat. Salah satu cara mencintai diri sendiri dengan memberikan nutrisi pada tubuh. Kita dapat mengambil keputusan yang bijaksana apa yang terbaik dikonsumsi oleh tubuh. Fundamental untuk bahagia tentunya harus memiliki tubuh yang sehat. Sehatnya pun harus bertahan lama. Maka dari itu, Rejuve mengajak semua orang untuk bisa menjalankan gaya hidup sehat yang berkesinambungan. Dengan konsumsi buah dan sayur yang cukup, nutrisi tubuh akan terpenuhi dan kecantikan itu akan tumbuh sejalan dengan diri yang sehat. Menurut Rejuve, suatu produk harus memenuhi 3 syarat untuk mendapatkan clean label. Pertama, terbuat dari bahan segar alami. Kedua, harus diproses secara minim agar tidak merusak kadar vitamin. Dan terakhir, brand harus transparan kepada konsumen tentang bahan baku serta proses yang digunakan. Bagaimana selengkapnya merawat tubuh ala Rejuve ini? Kita simak pemaparan Sari Siswarni, General Manager Sales and Marketing Store Operation Rejuve berikut ini. Sekali lagi selamat pagi menjelang siang ya buat teman-teman semua, dan saya mengucapkan terima kasih juga nih buat teman-teman dari Markplus yang sudah memberikan kesempatan buat Rejuve menjadi bagian dari acara pada hari ini. Jadi tadi interesting banget ya, tadi Mbak Leni bilang itu bahwa if you love yourself itu you feel beautiful, terus feel happier gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali nih manfaatnya kalau kita sayang, cinta kepada diri kita gitu ya. Jadi hopefully nih after this session kita akan semakin tahu lagi bagaimana cara mencintai diri kita. Tentunya kita semua setuju ya bahwa Tuhan memberikan kita itu hanya satu tubuh ya. Kita tidak punya ekstra tubuh. Jadi tubuh satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan ini kita harus jaga sebaik mungkin sehingga kita bisa tetap menjalani hidup dengan baik. Dan tadi nih kalau bicara nih tentang mengenai mencintai diri kita. Kalau kita cinta dan sayang terhadap seseorang, tentunya kita ingin memberikan yang terbaik. Dan kita ingin membuat orang yang kita sayangi itu bisa bahagia. Jadi sama halnya nih, kalau kita sayang kepada diri kita mau kasih yang terbaik, dan kita mau juga diri kita makin bahagia. Dan ternyata nih, Live Happier ini sejalan sekali dengan misi yang sudah diemban oleh Rejuve dari awal berdiri. Jadi Rejuve itu sudah berdiri dari tahun 2014. Dari 2014 Rejuve sudah punya misi nih, ingin membantu lebih banyak orang untuk live happier. Jadi bagaimana caranya? Dengan menghadirkan produk-produk makanan dan minuman yang tidak hanya menyehatkan, tapi juga lezat dan jujur. Jadi kenapa sih kok live happier, bukan live healthier gitu ya? Karena fundamental kita untuk bisa bahagia, tentunya pertama kita harus sehat terlebih dahulu. Dan sehatnya juga harus yang bisa bertahan lama, sustain gitu ya. Itulah sebabnya Rejuve ingin mengajak kita semua orang untuk bisa menjalankan gaya hidup sehat yang berkesinambungan gitu ya. Jadi more sustainable healthy lifestyle. Karena kalau suatu produk itu hanya menyehatkan tapi tidak enak, kita nggak akan mau terus-terusan mengkonsumsinya gitu loh ya. Jadi kita harus benar-benar mengkonsumsi sesuatu yang bisa kita nikmati, enjoyable for us gitu. Itulah sebabnya live happier lifestyle itu yang ingin Rejuve kampanyekan kepada semua orang. Dan ternyata juga nih, di masa pandemi itu ada perubahan lifestyle. Tadi kita kalau bicara tentang live happier lifestyle, ada juga perubahan lifestyle tapi yang bagus nih. Kalau kita lihat berdasarkan data dari Nielsen dan BPS yang dikeluarkan tahun 2020, justru ada perubahan yang bagus sekali ya. Ada peningkatan kepedulian orang-orang akan pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang sehat ya, healthier intake. Terutama kalau di sini bisa kita lihat nih, ada kenaikan sekitar 62% konsumsi buah dan sayur. Dan sebagai akibat dari diterapkannya PSBB, kebiasaan makan di luar juga berkurang, sekitar 51%. Jadi bagusnya adalah orang semakin peduli bahwa mereka harus konsumsi lebih banyak sesuatu yang baik untuk tubuhnya dan konsumsi lebih banyak buah dan sayur. Dan di sini kalau kita lihat juga dari panduan Kementerian Kesehatan, bahwa selama pandemi ini kita diharuskan makan lebih banyak buah dan sayur selain konsumsi vitamin ya. Dan yang paling penting lagi, kita juga harus belajar mau tahu
kira-kira bagaimana sih proses dari makanan-makanan yang sehat ini gitu ya. Jadi takeaway dari sini bahwa kita harus konsumsi lebih banyak buah dan sayur, dan kita juga harus tahu bagaimana proses dari makanan tersebut. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, dengan adanya pandemi ini kita bisa building good habit, kebiasaan baik gitu ya. Dengan cara apa? Kita memastikan bahwa kita mengkonsumsi produk-produk yang fresh, natural, kemudian memperhatikan kualitas dan food safety. Food safety ini penting sekali ya, karena kita berhadapan dengan pandemi. Dan juga selain itu juga kita juga harus bisa making wiser decision. Tadi yang saya sebutkan, kita harus memilih menghabiskan atau menggunakan uang kita untuk membeli sesuatu yang memang bagus buat tubuh kita, karena kita sayang dan cinta terhadap diri kita. Dan tadi kita bicara nih buah dan sayur. Sebenarnya ada excellent alternatif dari cara konsumsi buah dan sayur, yaitu jus. Akan tetapi yang perlu dicatat, tidak semua jus bisa menjadi excellent alternatif. Hanya jus yang terbuat dari 100% buah dan sayur segar dan murni tanpa tambahan apapun, serta tidak melalui pemanasan, dan yang paling penting diproses secara tepat menggunakan teknologi yang tepat, yaitu cold press, baru bisa menjadi excellent alternatif. Ya, jadi kembali lagi nih, kalau kita mungkin yang paling susah itu makan sayur ya, kalau buah mungkin lebih gampang. Jadi jus buah dan sayur segar yang diproses secara tepat itu bisa menjadi excellent alternatif dari konsumsi buah dan sayur. Dan Rejuice menjadi brand pertama di Indonesia nih yang mengadopsi apa yang disebut dengan Clean Label Principle, prinsip Clean Label. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan. Dan yang lebih penting lagi, tidak hanya menerapkannya, tapi dari awal hingga saat ini konsisten. Jadi consistency is the key. Jadi apa itu Clean Label? Clean Label ini sebenarnya kalau di luar negeri bukan sesuatu yang baru ya, bahkan di US sudah ada sertifikasinya. Jadi Clean Label ini sebenarnya consumer driven initiative yang muncul karena semakin meningkatnya kepedulian konsumen akan pentingnya mengetahui sebaik apa sih produk yang mereka konsumsi, go beyond nutrition fact. Jadi nggak cukup hanya melihat dari nutrition fact. Clean Label ini bisa dikatakan produk menerapkan prinsip Clean Label apabila memenuhi 3 persyaratan. Pertama, harus terbuat dari bahan segar alami, dan karena dari bahan segar alami harus diproses secara minim supaya tidak merusak kadar vitamin yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir ini penting sekali nih, kalau saat ini ya kita bicara tentang kejujuran, transparansi. Jadi brand atau produk tersebut harus jujur dan transparan kepada konsumen dalam menginformasikan apa saja bahan baku yang digunakan dan juga bagaimana prosesnya. Jadi ini 3 faktor yang harus dipenuhi apabila suatu produk ingin menyatakan menerapkan prinsip-prinsip Clean Label. Kenapa sih produk-produk yang menerapkan prinsip Clean Label itu bagus untuk kesehatan? Karena lagi jujur, transparan, artinya membantu konsumen nih. Konsumen akan lebih tahu lagi kira-kira produk apa sih yang sebenarnya bagus untuk mereka konsumsi gitu. Jadi helping konsumen untuk making wiser decision. Dan karena prosesnya secara minimal, artinya semua kandungan nutrisi yang ada di dalamnya bisa terjaga. Dan yang paling penting lagi, tadi kita bicara tuh bahwa kita butuh nutrisi untuk melindungi tubuh kita biar agar tetap sehat menghadapi pandemi. Dan yang paling penting tadi Mbak Leni juga share tuh bahwa kita pengen selalu cantik gitu ya. Jadi selain kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita, juga bisa membuat kulit kita makin sehat. Dan ini cara-cara yang dilakukan oleh Rejuice untuk menerapkan prinsip Clean Label. Tadi satu, harus dari bahan natural ingredient. Every single jusnya Rejuice itu terbuat dari 100% buah segar alami. Tidak ada satupun jus Rejuice yang menggunakan concentrate, tidak ada yang menggunakan essence. Jadi murni, tidak ada tambahan apapun, tidak ada tambahan gula, tidak ada tambahan pengawet, tidak ada tambahan pemanis buatan. Jadi benar-benar 100% fresh, pure natural. Tadi itu satu ya, Clean Label harus berasal dari bahan alami. Dan yang kedua, juga harus minimali proses. Di Rejuice kami menggunakan teknologi cold press yang bisa preserve the nutrients dari buah dan sayur segar. Dan yang terakhir, tentunya kami menggunakan selain fasilitas kami sudah bersertifikasi HACCP untuk menjamin keamanan pangan, kami juga memiliki teknologi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang disebut dengan high pressure technology. Jadi teknologi ini memungkinkan produk fresh bisa bertahan lebih lama dengan tetap menjaga kualitas, rasa, semua kebaikan dari buah dan sayur bisa terjaga, dan yang paling penting jauh lebih aman untuk dikonsumsi. Jadi produk yang sudah terlindungi oleh high pressure ini jauh lebih aman untuk dikonsumsi.
Dan tadi kedua, kita bicara mengenai transparansi. Transparansi, kita sebagai konsumen harus cermat melihat apakah produk yang kita beli itu benar-benar produk yang baik gitu ya. Jadi bisa dilihat dari labelnya ini, apa saja bahan baku yang digunakan, semua tercantum di sini. Tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Contohnya ini kayak Asian Green, terbuat dari nanas segar, timun segar, apel segar, bayam segar, semua segar. Dan itu bahan baku yang digunakan. Tidak ada bahan lain selain bahan yang tadi saya sebutkan. Tidak ada tambahan air, tidak ada tambahan gula. Jadi benar-benar apa yang tercantum di label, tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Itu yang benar-benar konsumen dapatkan. Selain itu juga, konsumen bisa melihat nilai gizinya. Dan ini nilai gizi yang tercantum juga berdasarkan tes lab yang sudah di-approve oleh BPOM. Jadi bukan kita buat berdasarkan mesinnya, jadi benar-benar sudah di-approve oleh BPOM tes labnya. Selain itu juga, kalau bicara mengenai transparansi, kejujuran, kami membuka kesempatan nih bagi siapa saja yang ingin melihat langsung bagaimana proses produksi di sentral produksi kami, di pabrik kami. Akan tetapi, karena saat ini dalam kondisi masih pandemi ya, kami belum bisa membuka kembali. Jadi kami berencana akan melakukan virtual visit ya, untuk bisa melihat bagaimana proses produksinya. Artinya, 3 komponen dari Clean Label itu sudah diterapkan di Rejuk dari awal berdiri hingga saat ini. Dan kembali lagi nih, kalau kita bicara bagaimana nih memenuhi kebutuhan akan nutrisi yang alami untuk tubuh kita dengan menggunakan mengkonsumsi produk-produk dari Clean Label, ada tips-tips yang bisa teman-teman gunakan. Pertama, kalau melihat satu produk, itu jangan langsung melihat nutrition fact. Yang pertama harus dilakukan, lihat dulu, pay attention to the ingredients. Lihat dulu bahan yang dipakai itu apa, bahan alamikah atau artificial. Itu yang pertama harus dilakukan. Ya, pastikan Anda hanya memilih produk yang mengandung bahan-bahan alami. Baru yang kedua, cek bagaimana proses produksinya. Karena kalau juga bahan alami ini tidak diproses secara tepat, juga bisa merusak kadar vitamin dan kebaikannya. Jadi pastikan nih, harus diproses dengan benar. Caranya gimana? Cek lagi di label, atau lihat di website perusahaan tersebut. Baru yang terakhir, ceklah kadar nutrisi. Pastikan lagi nih, terbuat dari bahan alamikah atau artificial. Jadi saat ini nih, kita dihadapkan dengan sebegitu banyaknya pilihan produk-produk yang akan kita konsumsi. Tapi kembali lagi, kalau kita sayang, peduli dengan diri kita, kita hanya akan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Nutrisi terbaik berasal dari bahan-bahan terbaik yang bisa membantu kita untuk hidup lebih sehat, hidup lebih bahagia, memiliki sehat fisik dan mental gitu ya. Jadi itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Silakan saya kembalikan kepada Mbak Amel. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers, merawat diri tidak hanya dari luar saja, melainkan dari nutrisi yang dikonsumsi oleh tubuh. Rejuve beranggapan tubuh yang sehat dapat meningkatkan kepercayaan diri dan rasa cinta terhadap diri sendiri menjadi meningkat. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.